Hei! Cancuk! Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tercinta kita, yaitu Sarjana Pintu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga cicilan motor kalian bulan ini jangan sampai telat ya. Seperti biasa, di siang yang sangat sejuk ini gue akan membahas alur cerita dari film fiksi romantis rilisan tahun 2017 yang berjudul An Over. Film ini sendiri ditulis dan disutradarai oleh Scott Sperma, di mana film ini mengisahkan tentang seorang profesor yang rela melakukan cloning berulang kali terhadap istrinya yang sudah meninggal cuy. Namun karena kecintaannya terhadap mendiang istrinya ini membuat lakon utama kita, yakni Profesor Adam, mengabaikan aspek-aspek norma kehidupan dan kode etik dalam bidang ilmu medis cuy. Semua ia lakukan demi mendapatkan sosok istrinya yang sempurna. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar gue lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih kreatif untuk kalian tonton nantinya cuy. Lalu bagaimanakah Profesor Adam dapat menghentikan ambisi buruknya? Bagi kalian yang penasaran, silahkan buka posisi depan, simetriskan celana dalam, ambil kajut tetangga dan cekicot. Film ini diawali dengan seorang pria bernama Adam yang berusaha membangunkan tunangannya, yaitu Dawn, dengan kejutan cincin pernikahan. Namun usahanya gagal sehingga ia memutuskan membuat sarapan pagi yang sempurna cuy. Saat terbangun, Dawn segera pergi ke toilet karena hati Adam yang sudah tidak bisa menunggu lagi. Akhirnya Adam ikut masuk ke dalam dan segera melamar Dawn di dalam toilet cuy. Tentu saja tunangannya langsung menerima lamaran Adam. Keduanya memiliki pekerjaan masing-masing. Dawn bekerja di studio percetakan kaca, sedangkan Adam mengajar di universitas sebagai profesor di bidang ilmu pengetahuan genetika. Di dalam kelas yang diajar Adam, ada seorang gadis bernama Emma yang sangat senang dengan ajaran Adam sehingga ia ingin menjadi asisten laboratoriumnya. Namun waktu itu Adam tidak memerlukan asisten sehingga ia menolaknya cuy. Tibalah hari dimana Adam dan Dawn resmi menjadi sepasang suami istri. Mereka berdua hidup sangat bahagia dengan saling mencintai dan kemudian mendaftarkan diri di asuransi jiwa. Namun kebahagiaan itu berakhir saat Dawn terbakar hidup-hidup di studio kaca tempatnya bekerja cuy. Sesaat setelah kejadian itu, Adam diberitahu oleh petugas kepolisian dan kabar itu tentu sangat mengejutkan dirinya. Lalu sisa abu Dawn disimpan oleh Adam di sebuah vas kaca buatan Dawn sendiri cuy. Beberapa hari pun berlalu, Adam yang masih tidak bisa menerima kematian istrinya, sampai kemudian proses cloning yang ia lakukan terhadap tikus sudah selesai dan berhasil cuy. Hal itu membuatnya berpikir sejenak sebelum kemudian mendapatkan sebuah ide untuk melakukan cloning terhadap Dawn dengan menggunakan sisa rambutnya yang tersangkut di sisir. Namun akhirnya ia tidak tega melakukan hal itu cuy. Keesokan harinya Adam kembali memberikan pengajaran mengenai cloning kepada mahasiswa Universitas Hanover. Karena Emma bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan Adam, sehingga membuat Adam menawari Emma untuk menjadi asisten laboratoriumnya. Dan tentu saja Emma langsung menerima tawaran Adam saat itu juga cuy. Adam langsung membubarkan kelas dan mengajak Emma untuk masuk ke laboratoriumnya. Sebelum masuk, Adam sempat memperingatkan Emma bahwa pekerjaan yang akan mereka lakukan adalah sebuah pekerjaan yang bisa dibilang cukup ambigu dalam hal etika. Namun Emma tidak masalah dengan itu, sehingga Adam membawanya masuk dan mulai mempersiapkan apa yang ia perlukan cuy. Melihat rambut manusia yang akan dijadikan Profesor Adam sebagai bahan cloning membuat Emma cukup terkejut dan menganggap apa yang dikerjakan oleh Adam adalah sesuatu yang benar-benar tidak etis dan tidak bermoral cuy. Melihat tekad Adam yang cukup kuat, akhirnya membuat Emma memutuskan untuk membantu Adam menyelesaikan percobaannya cuy. Percobaan pertama pun dilakukan dan akhirnya Adam berhasil membuat cloning istrinya dengan wujud yang sama persis. Namun karena ia melakukan semua proses itu hanya dalam 1 menit, Dawn tidak bisa melakukan apa-apa seperti anak bayi. Namun Adam tak mempermasalahkan itu, kemudian membawa Dawn pulang.
Saat sampai di mobil, Adam melihat wujud Dawn yang sudah menjadi seorang nenek-nenek. Hal itu terjadi karena Adam tidak memikirkan untuk memperlambat kembali pertumbuhan Dawn. Karena itu Adam memutuskan untuk membiarkan Dawn meninggal secara alami di dalam mobilnya dan kemudian membakar mayatnya di tempat pembakaran rumahnya cuy. Di hari berikutnya, Adam dan Emma melakukan percobaan cloning berulang kali kepada tikus untuk mengetahui cara memperlambat proses pertumbuhannya. Sementara itu, Mr. Trot, yaitu pegawai asuransi jiwa, mengetahui bahwa Dawn sudah meninggal hanya sesaat setelah Dawn dan Adam mendaftarkan asuransi jiwa kepada dirinya. Tentu saja itu membuat Mr. Trot keberatan untuk memberikan dana asuransi sebesar $1 juta, sehingga ia memutuskan untuk mencari cara agar ia tidak perlu membayar dana asuransi itu kepada Adam. Emma dan Adam telah berhasil memperlambat proses pertumbuhan, kemudian segera melakukan cloning terhadap Dawn. Hasilnya adalah bayi Dawn yang bisa tumbuh dewasa hanya dalam kurun waktu 3 bulan sesuai dengan keinginan Adam. 3 bulan berlalu dan sudah menjadi dewasa, namun dengan sikap yang kekanak-kanakan. Adam mulai merasa bahwa Dawn yang ini bukanlah istrinya. Karena itu, akhirnya Adam memutuskan untuk membawa Dawn pergi ke ruangan atap dan menunjukkan vas yang berisi abu Dawn yang asli. Di sisi lain, kedua orang tua Dawn berencana untuk pergi ke rumah Adam, dan singkat cerita di malam itu juga, kedua orang tua Dawn sudah sampai di depan rumah Adam. Mereka mengetuk pintu tapi tidak terdengar oleh Adam. Hal itu membuat kedua orang tua Dawn memutuskan untuk masuk lewat area belakang. Lalu di dalam ruang atap, Adam segera memberitahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Dawn. Tentu saja hal itu membuat Dawn syok dan mulai berjalan mundur karena ketakutan. Ibu Dawn tidak sengaja melihat putrinya sendiri, dan tentunya itu membuatnya sangat terkejut dan memutuskan untuk segera pulang. Adam terus berusaha meyakinkan Dawn bahwa itu semua ia lakukan karena ia sangat mencintai Dawn. Namun sayangnya Dawn terus berjalan mundur, kemudian terjatuh dan meninggal cuy. Lagi-lagi untuk menghilangkan jejak, Adam membakar mayatnya. Hari berikutnya Adam seperti biasa berbicara dengan ahli psikologi. Dan dari perbincangan itu ia tahu bahwa untuk menciptakan Dawn dengan sikap yang normal diperlukan perlakuan yang sama seperti saat orang tua Dawn membesarkannya cuy. Karena itu Adam segera pergi ke rumah orang tua Dawn untuk melihat foto-foto masa kecil Dawn dan kemudian berusaha meyakinkan ayah Dawn bahwa ia bisa mengkloning putrinya, namun hal itu langsung ditolak mentah-mentah. Hal itu membuat Adam kembali melakukannya sendiri bersama Emma. Adam memberitahu apa saja kesukaan dan karakteristik Dawn dan bagaimana Emma harus merawat Dawn. Mengetahui bahwa Adam ingin menitipkan Dawn kepada Emma sempat menolaknya sebelum kemudian memutuskan untuk menerimanya karena melihat Adam sangat depresi cuy. Singkat cerita, setelah dibesarkan oleh Emma dengan cara-cara yang disuruh oleh Adam, Dawn juga menjadi sosok yang berbeda. Ia berakhir dengan mengakhiri hidupnya sendiri karena mengetahui bahwa Adam tidak ingin merawatnya, begitu juga dengan Emma. Semua kegagalan itu tidak membuat Adam menyerah dan malah membuat dirinya semakin terobsesi. Ia sekali lagi menciptakan bayi Dawn dan kali ini ia meminta sahabat Dawn yang bernama Helen untuk membesarkannya. Setelah diyakinkan, akhirnya Helen mau membantu Adam membesarkan Dawn. Di masa remajanya, Helen membawa Dawn ke pesta dansa untuk dipertemukan dengan mantan pacarnya yang bernama Wyatt, seperti saat Dawn remaja dulu. Namun hal itu malah berakhir berbeda, Dawn malah berpacaran dengan Wyatt cuy. Setelah beberapa lama menunggu, Adam yang sudah tidak sabar segera pergi menemui cloning pertama Dawn dan berhasil menyuntikkan eutanasia kepada cloning Dawn dengan tipu-tipu bahwa ia bisa menyembuhkannya dari penyakit penuaan dini. Tentunya suntikan itu langsung membunuh cloning Dawn dengan tenang di hadapan Wyatt. Selesai dengan urusan itu, Adam ingin melakukan cloning lagi terhadap Dawn. Meskipun Emma sudah berusaha menghentikan Adam tetap ingin melakukannya dan sama sekali tidak peduli dengan pembunuhan yang ia lakukan berulang kali kepada cloning Dawn. Mengetahui itu, Emma memutuskan untuk pergi meninggalkan Adam, namun sebelum itu Emma mengungkapkan bahwa sebenarnya selama ini ia jatuh cinta dengan Adam karena yang ia lihat adalah Adam sebagai sosok suami yang sangat baik. Emma segera memeluk Adam sebagai ucapan perpisahannya dan akhirnya Emma meninggalkan Adam sendirian di laboratoriumnya cuy.
Emma kemudian secara diam-diam melakukan cloning terhadap Adam karena ia berhasil mendapatkan sampel rambut Adam saat ia melakukan pelukan perpisahan sebelumnya. Setelah berhasil, Emma menitipkan cloning bayi Adam ke sebuah panti asuhan dan berjanji akan mengadopsinya kembali. Selang beberapa minggu, Emma pun kembali ke panti asuhan untuk mengadopsi cloning Adam dan membawanya pulang, cuy. Di tengah perjalanan pulang, cloning Adam terlihat oleh Mr. Trot yang langsung ingin berbicara dengannya. Namun tentunya cloning Adam sama sekali tidak mengenalnya dan langsung dibawa pergi oleh Emma. Hal itu meninggalkan rasa kebingungan dalam diri Mr. Trot. Hari berikutnya, Adam melakukan rutinitasnya dalam mengajar mahasiswa di Universitas Andover dengan sangat depresi tapi cuy. Setelah kelas dibubarkan, terlihat Mr. Trot duduk manis di sana dan ingin menanyakan sesuatu kepada Adam. Ternyata Adam sudah tidak peduli dengan uang asuransi yang bisa ia klaim. Tentunya itu membuat Mr. Trot terus-menerus semakin kebingungan. Akhirnya Mr. Trot memutuskan untuk menemui orang tua Dawn dan menanyakan tentang anaknya itu. Ibu Dawn dengan segera memberitahu apa yang ia lihat sebelumnya di rumah Adam dan berpikir bahwa itu adalah roh Dawn yang masih terjebak. Seketika itu, ayah Dawn langsung teringat dengan penawaran Adam tentang cloning Dawn. Keduanya segera pergi menemui Adam dan akhirnya Adam memberitahu semuanya. Mendengar itu semua, ayah Dawn menjadi sangat kesal, namun berbeda dengan ibu Dawn yang malah ingin bertemu dengan anaknya sekali lagi dan ingin Adam untuk menciptakan Dawn lagi, cuy. Setelah berhasil diyakinkan, akhirnya ayah Dawn mendukung usaha Adam dalam mengkloning putrinya dan sekali lagi Adam berhasil menciptakan cloning Dawn. Kemudian bayi Dawn langsung diserahkan Adam kepada kedua orang tua Dawn agar bisa dibesarkan sama persis seperti sebelumnya, cuy. Saat pulang, Adam terkejut melihat Mr. Trot yang berada di dalam rumahnya. Di sana, Mr. Trot memberikan kesimpulan yang didapat dari hasil pemeriksaannya terhadap rumah Adam. Mr. Trot yakin bahwa Adam memalsukan kematian Dawn agar ia bisa mendapatkan uang asuransi jiwa. Setelah itu, Mr. Trot berpamitan, namun sebelum pulang ia meminta minuman kepada Adam dan disitulah letak kesalahannya. Karena sudah merasa terganggu oleh ulah Mr. Trot, Adam pun memutuskan untuk meracuninya. Seketika Mr. Trot pun langsung meninggal di tempat, cuy. Sekali lagi Adam membakar tubuhnya, namun sebelum itu ia mengambil beberapa helai rambut Mr. Trot dan kembali ke laboratoriumnya, cuy. Adam segera melakukan cloning terhadap Mr. Trot dengan proses yang cukup cepat, dan di malam itu juga ia segera melaporkan kepada polisi bahwa ia menemukan seorang pria tua yang tampak sangat aneh. Karena Mr. Trot ini dibuat dengan sangat cepat, tentunya cloning Mr. Trot tidak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya Mr. Trot pun meninggal dan Adam berhasil menghindarkan dirinya dari tuduhan pembunuhan, cuy. Beberapa bulan kemudian orang tua Dawn membawa Dawn yang sudah dewasa ke rumah Adam. Kali ini akhirnya Dawn tampak persis seperti sebelumnya. Ia suka dengan pembuatan vas kaca, suka makanan favoritnya, memiliki sikap yang sama. Namun ada satu yang berbeda dari Dawn, yaitu ia tidak mencintai Adam. Mendengar itu, Adam mengklaim bahwa dirinya lebih mengerti tentang Dawn daripada Dawn mengerti tentang dirinya sendiri. Untuk membuktikannya, ia membawa Dawn ke ruangan atap rumahnya. Di sana, Dawn langsung sadar bahwa vas yang disimpan di sana sama persis dengan vas yang baru saja ia buat. Hal itu membuat Dawn sangat kebingungan dan Adam pun langsung memberitahu semuanya. Mendengar penjelasan Adam akhirnya membuat Dawn menjadi ketakutan dan mundur secara perlahan. Namun kali ini Dawn berhasil ditangkap oleh Adam sebelum terjatuh sekali lagi, cuy. Semua kenyataan itu membuat Dawn tidak lagi ingin bersama Adam dan ingin pulang ke kedua orang tuanya. Setelah berbicara dengan ahli psikologi, Adam akhirnya memutuskan untuk membiarkan Dawn pergi. Padahal sebelumnya dia sempat mengikat Dawn di kamar mandi. Ia segera mengembalikan Dawn kepada kedua orang tuanya. Saat itu Adam mulai berusaha menerima kenyataannya dengan mengubur dalam-dalam keinginannya untuk melakukan cloning terhadap istrinya. Di sisi lain, Emma masih bersama dengan cloning Adam di perpustakaan universitas.
Ia mengajari cloning Adam pelajaran genetik dan kemudian melakukan praktik biologi enak-enak di perpustakaan tersebut cuy. Kemudian Profesor Adam meminta bantuan kepada Emma, tapi Emma langsung menolaknya dengan alasan bahwa ia sedang mengerjakan skripsinya di perpustakaan. Adam yang merasa curiga segera datang ke perpustakaan dan ternyata di sana Adam menyaksikan Emma yang sedang mantap-mantap bersama cloningan dirinya. Lalu seketika itu juga Adam langsung memukulnya cuy. Setelah itu ketiganya duduk di sebuah taman. Di sana Adam sudah bisa menerima Emma sebagai kekasihnya. Begitu juga Emma yang tentunya lebih memilih bersama Adam yang asli daripada bersama cloningan Adam. Setelah berpikir sejenak, Adam akhirnya memutuskan untuk mempertemukan cloningan Adam dan cloningan Dawn. Lalu saat kedua cloningan tersebut bertemu, mereka berdua tampak saling tertarik dan menghabiskan waktu dengan sangat bahagia bersama cuy. Sebelum pergi, Adam mengucapkan selamat tinggal kepada cloningan Dawn dan memberikan cincin pernikahannya kepada cloningan Adam agar ia bisa melamar cloningan Dawn. Beberapa waktu setelah itu terlihat Adam dan Emma hidup bahagia sebagai sepasang kekasih. Begitu juga dengan cloningan Adam dan cloningan Dawn yang menikah dan memiliki kehidupan yang bahagia, dan film pun tamat cuy. Ending yang gak teli banget. Jadi begitulah ending dari film Hangover kali ini. Pesan moral dari film ini ialah kita boleh mencintai pasangan atau ciptaan Tuhan dengan sewajarnya saja. Jika maut sudah memisahkan, kita masih bisa mendoakannya tanpa harus menentang kuasa Tuhan. Tentunya itu akan lebih indah karena rencana Tuhan pasti indah pada waktunya cuy. Jangan lupa subscribe channel Sarjana Pintu serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan film terbaru dari channel Sarjana Pintu berikutnya cuy. Akhir kata gue pamit, salam pintu untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.